Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para penonton. Di sini saya akan membuat video mengenai anger management untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Estetika Humanisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septian Edi Kusuma dari Prodi Sistem Informasi SI 204 Universitas Siber Asia. Dan sebelum itu, terima kasih juga kepada Ibu Rosana SSMI Kom AMIPR JPS selaku dosen pengajar dari mata kuliah Estetika Humanisme. Untuk materi yang saya sampaikan ini anger management. Untuk sebelum ke selanjutnya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Kalau kita biasakan diri kita menahan amarah dan itu kita lakukan dalam jangka waktu tertentu, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau kita belum melatih diri, itu kayak kebakaran gitu. Apinya udah besar, ya harus manggil pemadam kebakaran. 10 mobil nggak selesai mungkin. Bahkan apinya baru padam setelah rumahnya habis semua. Marahnya reda ketika seluruh nama anggota tetap kebun binatang Ragunan udah diabsen sama dia. Coba dilatih. Memang butuh proses. Awalnya pintu jebol. Setelah pintu jebol, pintu hanya dibanting. Terus habis itu pintu hanya ditendang. Terus mulai tenang. Habis itu cuma nahan gini, agak gemeter-gemeter dikit. Tapi ada kemajuan. Jangan pesimis. Sampai nanti itu jadi kebiasaan. Kalau itu dilatih, nanti akan terjadi kalau dipicu berhadapan dengan orang yang kita kesal dan marah itu, maka paling hanya ada percikan api kecil dan cara memadamkannya tinggal disiram, selesai masalah. Ini butuh latihan. Nggak mudah. Pernah nggak sih ada kejadian yang bikin lo marah banget atau sedih banget? Terus orang bilang ke lo, udahlah gak usah sedih, nanti juga lewat. Atau orang bilang ke lo untuk tenang aja, gak usah dikhawatirin. Padahal semakin lo usaha untuk melawan emosi negatif yang lo rasain, emosi-emosi itu malah semakin menjadi-jadi. Ketika lo sedih, semakin lo melawan sedih dan bilang ke diri lo untuk gak sedih, perasaan sedih itu malah semakin kuat. Hal ini juga terjadi ketika kita sedang cemas atau overthinking. Semakin kita menyuruh kepala kita untuk tidak overthinking, malah semakin kepikiran. Dan pada akhirnya banyak juga dari kita yang memilih untuk seneng-seneng, nyari pelarian buat diri lo sendiri dengan tidur gitu ya. Makan yang banyak, minum alkohol, ngerokok, main sama temen ke mall, dan lain sebagainya. Intinya pelarian biar kita bisa happy atau biar kita nggak sedih. Sayangnya, semua cara yang dilakukan itu juga nggak berhasil bikin emosi negatif kita hilang. Sehabis aktivitas yang kita lakuin, ternyata perasaannya tetap sama gitu. Entah itu sedih, kesel, marah, atau cemas. Well, kalau lo pernah merasa di posisi tadi dan ngerasa persis banget kayak gitu, itu emang hal yang wajar banget dan dialami oleh banyak banget orang. Cuman, mungkin memang cara penanganan dari kebanyakan orang juga kurang tepat. Banyak dari kita yang ketika mengalami emosi negatif, itu emosinya nggak diterima, dilawan gitu. Atau kita langsung nyoba nyari pelarian, supaya nggak ngerasain emosi itu gitu. Padahal emosi itu sebenarnya nggak bisa kita gituin. Semakin dilawan, emosi bakalan semakin kuat. Makanya, kalau menurut gua, cara terbaik untuk menanggapi emosi negatif adalah bukan dengan melawannya. Bukan dengan mencoba menghilangkannya. Tapi justru sebaliknya, yaitu dengan disadari dan ya udah diterima aja gitu. Nah, di video ini gua bakal ngebantu lo biar lo bisa menerima semua emosi negatif yang lo rasain. Gua bakal jelasin cara buat menerima emosinya dan juga manfaat yang bakal lo dapat dari sana. So, apa sih maksud dari menerima emosi? Sebenarnya menerima emosi itu sesederhana lo menyadari dan lo mengakui ke diri lo sendiri bahwa lo lagi merasakan emosi tersebut. Lo menyadari bahwa kalau misalnya lo lagi marah, lo lagi marah. Kalau lagi sedih, lo lagi sedih. Kalau malu, malu gitu. Kalau takut, ya takut. Dan setelah lo menyadarinya, lo membiarkannya dan lo menerima aja emosi itu datang. Nah, menerima di sini maksudnya adalah lo gak berusaha untuk melawan atau menghilangkan emosi yang lo rasain. Kalau marah ya udah marah, kalau sedih ya udah sedih. Di pikiran lo itu nggak ada, gue nggak boleh sedih atau gue nggak boleh cemas sekarang. Jadi ya udah diterima gitu, diterima aja. Contohnya gini, misal teman kerja kita bikin kita kesel karena dia gak ngelakuin kerjaan dengan baik. Pas kita kesel, kita tuh nggak kayak
gue gak boleh kesel ke teman kerja gue. Dan enggak juga kayak misalnya gue harus fokus ke kerjaan, gak boleh kesel. Tapi ya udah, kalau kita menerima emosinya, kita sadar bahwa kita kesel dan kita tahu kenapa kita kesel. Tapi ya udah gitu, nggak ditolak, nggak, aduh gue gak boleh kesel gitu. Tapi ya udah, dijalani dan diterima aja. Maksudnya diterima tuh kayak gitu. Nah mungkin beberapa dari lo bertanya, kenapa sih emosi harus diterima? Emang nggak boleh kalau kita nyobain nahan atau ngontrol emosi? Nah, ini penting nih jawabannya. Emosi itu penting untuk diterima karena emosi itu otomatis. Jadi nggak bisa kita kontrol. Jadi semua usaha kita ya untuk mencoba mengontrol sesuatu yang otomatis itu bakal bikin kita semakin stres gitu. Sama kayak yang udah gue jelasin di video apa itu emosi. Emosi adalah reaksi kita terhadap kejadian-kejadian tertentu. Dan reaksi ini ditimbulkan oleh hormon-hormon di otak. Dan basically hormon-hormon itu nggak bisa kita kontrol gitu. Coba deh, sekarang lo misal lagi happy gitu ya. Gue suruh lo untuk jadi sedih sekarang juga. Atau gue suruh lo untuk kaget sekarang juga. Atau gue nyuruh lo untuk merasakan emosi senang sekarang juga. Susah gitu kalau misalnya kayak gitu. Mengontrol dan memunculkan emosi itu sulit. Bahkan bisa jadi nggak bisa dilakuin begitu aja. Dan ini sama kayak diri lo kalau lo mencoba membuat diri lo senang pas lo lagi ngerasa sedih. Atau pas lo lagi nyoba untuk nyuruh diri lo buat gak cemas pas lo lagi overthinking. Ini tuh susah banget karena emosi itu adalah hal yang otomatis terjadi di otak lo. Gak bisa lo kontrol itu gitu. Bahkan kalau lo mencoba mengontrol itu, efeknya biasanya akan kontradiktif. Maksudnya gimana? Ketika lo sedih dan lo bilang ke diri lo untuk gak sedih, biasanya lo malah jadi makin nangis. Kenapa? Karena emosinya nggak diterima, tapi dilawan dan dipikirin terus. Jadinya gimana? Jadinya ya malah makin menjadi-jadi emosinya. Nah, karena emosi ini otomatis dan nggak bisa kita kontrol, maka untuk menanggapi yang nggak bisa kita kontrol, ya udah diterima aja gitu. Mencoba mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, itu hanya akan membuat kita stres. Jadi, dibandingkan emosinya dicoba dikontrol, dilawan, atau diredam, ya udah emosinya dinikmati aja dan diterima aja. Coba dulu deh. Gue yakin banget hidup lo bakal jauh lebih tenang ketika lo bisa menerima semua emosi yang lo rasain. Mulai dari yang negatif sampai yang positif. Bahkan, bisa jadi nanti lo bakal bisa tuh memanfaatkan emosi yang lo rasain untuk berkarya. Kalau emang misal lo lagi ngerasa sedih, ya udah, lo bisa nikmati kesedihannya dan membuat cerpen misalnya dengan tema sedih. Kalau lagi marah, ya udah, nikmati marahnya. Mungkin lo bisa bikin puisi atau esai tentang kemarahan lo. Kalau lagi seneng, ya udah juga, mungkin lo bisa bikin musik dengan tema-tema seneng. Jadi emosi itu nggak usah dilawan sebenarnya, cukup diterima aja. Itu alasan yang utama. Karena apa? Karena emosi nggak bisa dikontrol. Tapi muncul pertanyaan lagi, emang gimana caranya supaya bisa menerima emosi? Pertama, lo coba sadari, kapan aja sih lo lagi berusaha untuk menyingkirkan atau menghindari emosi tertentu? Gimana caranya? Lo perhatiin tuh sensasi apa aja yang lo rasain. Kalau lagi sedih, lo suka ngerasa gak bahwa lo gak boleh sedih? Atau kalau lo lagi happy, lo suka ngerasa gak sih bahwa lo gak boleh happy? Nah, coba lo sadari aja diri lo ketika sedang ngelakuin hal ini. Dan coba minimalisir itu. Ingat, emosi itu otomatis. Jadi ya udah, dirasain aja, disadari aja, dan diterima aja. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk mengubah persepsi lo terhadap emosi. Ingat bahwa gak ada emosi yang bagus atau jelek. Emosi negatif bukan berarti jelek buat lo. Coba minimalisir pikiran bahwa emosi negatif itu buruk, ngeganggu, atau nggak nyaman. Ingat bahwa emosi negatif itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak kita yang bikin kita ngerasain hal tertentu. Udah cuman itu aja. Dengan menyadari bahwa setiap emosi itu netral dan cuman reaksi kimia di otak kita aja, kita jadinya bisa sadar dengan emosi yang lagi kita rasain. Dan lo juga gak jadi ngejudge jelek diri lo sendiri karena merasakan emosi-emosi tertentu. Dan ini tentunya akan membuat kita jadi lebih tenang. Yang ketiga, lo harus sadar bahwa emosi itu cuman muncul sementara. Ingat bahwa emosi itu cuman sebentar munculnya. Terus bisa jadi nanti hilang atau ngeganti-ganti lagi gitu. Jadi nggak perlu dicoba cepet dihilangin, cukup lo rasain dan lo terima aja. Karena apa? Karena nanti juga emosinya pergi atau mungkin balik lagi gitu. Balik lagi ke yang tadi, emosi itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak. Yang nanti ketika lo mengalami pengalaman lain, reaksinya akan berubah secara otomatis. So, santuy aja, nikmati emosi yang lo rasain dan dibandingkan dilawan atau ditunggu emosinya untuk hilang, ya udah, manfaatin aja untuk sesuatu yang berguna buat lo. Kayak yang gue bilang tadi, kalau lagi happy, mungkin lo bisa manfaatin emosi itu buat ngerjain kerjaan yang sempat ketunda. Atau
Kalau lagi happy mungkin lo bisa ngajak gebetan atau teman-teman lama lo buat ngumpul dan nongkrong gitu. Kalau lagi sedih, lo bisa manfaatin emosinya buat evaluasi diri lo selama sebulan atau setahun ini gitu. Banyaklah hal yang lo bisa lakuin untuk memanfaatkan emosi yang lo rasain. So, emosi apapun yang lo rasain, let it flow ae, santuy ae, gak perlu dicoba untuk diubah, gak perlu dicoba untuk dibuang, gak perlu dicoba untuk dihindarin, gitu ya. Nah, kalau lo ngerasa bahwa video ini bermanfaat, lo bisa pantengin terus channel 1%, karena kita akan buat video lainnya yang berkaitan dengan emosi, yang pastinya juga akan insightful buat lo. Lo bisa tonton playlist tentang emosi dan berbagai video lain yang menarik yang udah gue taruh linknya di deskripsi. Oke? Gue berharap video ini bermanfaat buat lo. Baik, dari video cuplikan yang sudah saya tayangkan, di sini saya akan membahas tentang anger management. Oke, pengertian anger management ya, atau pengelolaan emosi, khususnya emosi marah atau anger management, adalah suatu tindakan untuk mengatur pikiran, perasaan, nafsu, amarah dengan cara yang tepat dan positif, serta dapat diterima secara sosial, sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun juga tipe-tipenya. Ini yang pertama ada marah ke dalam atau implisit atau anger in. Rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Kemudian yang kedua ada marah keluar atau eksplisit atau anger out. Rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Contohnya membanting suatu benda sehingga benda itu rusak. Oke, selanjutnya cara mengekspresikan marah. Nah, ini yang pertama ada repression atau represi, yang dimana menekan pikiran atau perasaan yang menyakitkan secara tidak sadar. Kemudian yang kedua ada displacement atau pengalihan, mengalihkan emosi negatif dari sumber asli ke target yang kurang mengancam. Kemudian yang ketiga ada controlling atau mengendalikan, yang dimana mengontrol atau memengaruhi seseorang atau sesuatu untuk mengatur perilaku atau hasil. Kemudian selanjutnya ya ini ada suppression atau penindasan. Usaha sadar untuk mengontrol dan menekan pikiran, perasaan, atau dorongan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya ya ini ada quiet crying atau menangis diam-diam, yang dimana menangis tanpa suara keras atau menarik perhatian. Kemudian selanjutnya ya ini ada assertive confrontation atau konfrontasi asertif, yang dimana mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan secara langsung dan hormat tanpa menjadi agresif. Selanjutnya ya ini ada overreaction atau reaksi berlebihan, yang dimana merespon situasi dengan emosi atau perilaku yang berlebihan dibandingkan dengan kejadian sebenarnya. Kemudian selanjutnya ya ini ada aspek pengelolaan marah. Yang pertama ada mengenali emosi marah, yang dimana yang terlihat dari denyut nadi terasa kencang, jantung berdetak keras, rahang terasa kaku, otot menjadi tegang, sekujur tubuh terasa panas, mengepalkan tinju, berjalan cepat-cepat, gelisah, tidak bisa beristirahat atau duduk dengan tenang, berbicara dengan lebih cepat atau keras, berpikir akan mengamuk atau balas dendam, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu mengendalikan marah agar tidak dikuasai oleh amarah. Kemudian yang ketiga, meredakan marah dengan menenangkan diri sendiri setelah individu marah, seperti pergi menyendiri, pergi jalan-jalan cukup jauh dari rumah, berlatih olahraga secara aktif, melakukan metode-metode relaksasi seperti menarik nafas dalam-dalam dan pelemasan otot-otot. Kemudian yang keempat yaitu mengungkap marah secara asertif, yaitu mengungkapkan perasaan marahnya secara jujur dan tepat tanpa melukai perasaan orang lain. Adapun juga faktor yang memengaruhi anger management. Nah, ini yang pertama ada kesadaran diri, yang dimana kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan dan memahaminya. Kemudian selanjutnya ya ini ada pemicu pribadi, faktor-faktor atau situasi spesifik yang cenderung memicu kemarahan individu. Kemudian selanjutnya ini ada teknik relaksasi, penggunaan metode seperti pernapasan dalam, meditasi, atau olahraga untuk meredakan kemarahan. Kemudian selanjutnya kemampuan komunikasi, keterampilan dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara efektif dan tanpa konfrontasi.
Selanjutnya ini ada pengelolaan stres, yang dimana kemampuan untuk mengelola dan mengurangi stres yang dapat memicu kemarahan. Selanjutnya ada juga lingkungan sosial ya, yang dimana dukungan dari keluarga, teman, atau profesional dapat membantu dalam mengelola amarah. Kemudian yang selanjutnya ya ini ada kesehatan mental, yang dimana kondisi kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola kemarahan. Selanjutnya ada pengalaman masa lalu, yang dimana pengalaman traumatis atau pola pengasuhan di masa kecil dapat memengaruhi respon kemarahan. Seperti contoh terbayang-bayang pada masa lalu, atau trauma yang tidak bisa hilang. Selanjutnya, yang ini ada pola pikir, yang dimana cara pandang atau persepsi terhadap situasi yang menimbulkan kemarahan. Selanjutnya, yang ini ada pengendalian diri, yang dimana kemampuan untuk mengontrol emosi dan tidak bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang memicu kemarahan. Kemudian selanjutnya, yang ini ada teknik pengelolaan emosi marah, atau bisa disingkat dengan CARE ya, yang dimana C, commitment to change, yang dimana individu yang bermasalah dalam hal mengelola kemarahan haruslah mempunyai sebuah komitmen yang kuat untuk mengubah dirinya. Kemudian yang ke A, awareness of your early warning sign. Dengan belajar mengenali tanda-tanda peringatan awal kemarahan, seseorang bisa lebih bersungguh-sungguh memegang kendali atas tindakan kemarahannya. Tanda-tanda kemarahan dapat dilihat dari fisiologis, tingkah laku, dan kognitif. Jadi kita harus mewaspadai ya untuk tanda-tanda sebelum marah. Kemudian yang ini ada R, yang dimana relaxation atau relaksasi, yang dimana merelaksasi otot, indera, dan kognitif kita. Kemudian E, exercising self-control with time out, yang dimana waktu jeda, pemberian waktu jeda kepada diri sendiri ya, atau waktu di mana individu menjauhi situasi atau orang yang memprovokasi kemarahan. Selama waktu jeda, sebaiknya individu terlibat dalam suatu kegiatan yang bersifat berlawanan dengan kemarahan, yaitu relaksasi seperti berjalan kaki, berlari, olahraga, mendengarkan musik, menelpon teman, mandi, bermain sepatu roda, atau pergi ke toko buku. Dengan kegiatan positif seperti itu bisa meningkatkan kita agar untuk memandang pengelolaan emosi marah. Oke, selanjutnya ya ini anger management berdasarkan teori Hang Eicheng. Yang dimana di sini ada ekstraversi, atau bisa orang dengan tipe ekstraversi cenderung dapat mengelola emosinya dengan baik karena orang dengan tipe kepribadian ini memiliki sifat sociable dan periang. Ya, itu sangat penting ya bagi setiap individu agar pengelolaan manajemen kemarahan atau emosi bisa meredam. Kemudian selanjutnya ini untuk neuroticisme atau yang orang yang memiliki tipe neuroticisme cenderung mempunyai anger management yang rendah karena memiliki trait emosional tetapi cenderung melampiaskan emosi marahnya dengan implisit, yaitu marah ke dalam sehingga dia cepat murung, merasa berdosa, dan tertekan. Orang dengan tipe kepribadian neuroticisme perlu mengambil waktu jeda dalam mengelola emosi marahnya. Waktu jeda dapat dilakukan dengan membaca buku, mendengarkan musik, olahraga, dan sebagainya agar tidak ada pemikiran untuk berdiam diri, merasa tertekan, dan berdosa. Dan selanjutnya ini ada psikotisme. Orang dengan tipe psikotisme cenderung memiliki anger management yang sangat rendah karena memiliki trait tidak empatik ya. Apabila dia marah, tentu dia akan melampiaskan kemarahannya dengan berapi-api dan bersifat destruktif karena memiliki trait agresif, yang dimana sesuatu individu tersebut tidak puas atas kelakuannya terhadap korban. Yaitu untuk anger management berdasarkan teori Han Eicheng, atau bisa disingkat ENP ya, ekstraversi, neuroticisme, dan psikotisme. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.